Bongkar ilusi trader sukses. Kenapa semakin kalian percaya, mereka semakin kaya? Kalian pernah nggak sih ngerasa, sekarang makin kesini timeline kalian itu isinya orang-orang yang kelihatannya kaya semua. Scroll dikit ada yang pamer profit trading. Scroll lagi ada yang nunjukin mobil, liburan, lifestyle. Scroll lagi orang lain lagi dengan cerita yang mirip. Yang awalnya biasa aja, terus nemu sesuatu, sekarang hidupnya berubah. Dan anehnya, mereka semua kelihatan berhasil, kelihatan cuan, kelihatan jadi. Padahal di dunia nyata, nggak semua orang hidup kayak gitu. Tapi di layar kalian, seolah-olah semua orang lagi menang. Dan mungkin tanpa sadar, kalian mulai mikir, ini mereka emang jago banget, atau saya yang ketinggalan. Tapi, pernah nggak kalian kepikiran satu hal? Kenapa dari sekian banyak orang yang kalian lihat itu, mereka selalu kelihatan makin kaya? Dan yang lebih aneh lagi, kenapa cerita mereka hampir selalu sama? Jujur aja, kalian bukan satu-satunya yang ngerasa kayak gitu. Kalau kalian pernah baca kolom komentar di konten-konten kayak gini, kalian pasti pernah lihat juga. Ada yang bilang, ah, itu mah IB doang. Ada yang komen itu bukan real trading. Ada juga yang remehin, cuma pencitraan dan sebagainya. Tapi, di sisi lain, tetap aja banyak yang percaya begitu saja. Tetap aja banyak yang follow, bahkan nggak sedikit yang akhirnya ikut. Seolah-olah keraguan itu nggak cukup kuat untuk menghentikan orang. Di titik itu, mungkin kalian mulai bingung. Sebenarnya ini yang benar yang mana? Mereka ini emang jago atau cuma kelihatan jago? Dan jujur aja, saya juga pernah ada di posisi itu. Ngelihat mereka, kagum, tapi di saat yang sama juga ragu. Kayak ada sesuatu yang ganjil, tapi susah dijelasin. Dan justru dari rasa bingung itu, saya mulai sadar satu hal. Mungkin selama ini yang kita perhatiin memang salah tempat. Karena kalau dipikir-pikir, di dunia nyata, hidup nggak sesederhana itu. Nggak semua orang langsung berhasil, nggak semua orang selalu untung, dan nggak semua orang punya cerita yang mulus. Tapi di layar, semuanya kelihatan rapi. Dan tanpa sadar, saya mulai ngebandingin. Kenapa mereka bisa tapi saya belum? Apakah saya yang ketinggalan? Atau saya yang belum tahu caranya? Dan mungkin kalian juga pernah ada di titik itu. Ngerasa kayak semua orang lagi lari kencang. Sementara kalian masih di tempat yang sama. Padahal kalian juga usaha, padahal kalian juga nyoba. Tapi kenapa rasanya kalian selalu selangkah di belakang? Dan makin lama saya perhatiin satu hal mulai kelihatan. Ini bukan cuma satu dua orang. Semakin kesini, semakin banyak yang seperti itu. Orang-orang dengan cerita yang mirip, dengan cara yang hampir sama, dan dengan hasil yang selalu terlihat berhasil. Dan dari situ, muncul satu pertanyaan yang terus keulang di kepala saya, yaitu kenapa dari sekian banyak orang yang kita lihat itu, mereka selalu kelihatan berhasil. Kalau memang ini cuma ilusi, kenapa banyak yang tetap tertarik? Kalau memang ini nggak nyata, kenapa tetap banyak yang masuk? Dan kalau memang ini benar, kenapa banyak juga yang meragukan? Semua jadi abu-abu. Nggak sepenuhnya bisa dipercaya, tapi juga nggak bisa sepenuhnya ditolak. Dan mungkin kalian juga pernah ada di posisi itu. Di satu sisi kalian pengen percaya, karena siapa sih yang nggak pengen hidup lebih baik? Tapi di sisi lain ada suara kecil di kepala kalian yang bilang, ini bener nggak sih? Dan semakin kalian lihat, semakin kalian mikir, sebenarnya ini yang bener yang mana? Setelah saya perhatiin lebih lama, saya mulai sadar sesuatu yang agak beda. Saya mulai berhenti fokus ke satu orang. Masalahnya, mungkin bukan di mereka. Bukan soal mereka jujur atau enggak, bukan soal mereka beneran jago, atau cuman kelihatan jago. Karena kalau kita cuma fokus ke situ, kita bakal kejebak di debat yang sama terus. Makanya saya mulai berhenti dulu mikir, ini orang jujur atau enggak, ini orang beneran jago, atau cuman kelihatan jago. Karena semakin saya mikir ke arah situ, saya sadar satu hal, bahwa jawabannya nggak akan pernah benar-benar jelas. Selalu ada yang terlihat meyakinkan, selalu ada yang terlihat mencurigakan, dan debatnya akan terus muter di situ. Tapi justru disitulah saya mulai menggeser cara saya melihat. Saya nggak lagi fokus ke orangnya, tapi ke polanya. Dan begitu saya mulai melihat pola, ada sesuatu yang pelan-pelan jadi jelas. Ini bukan tentang satu orang, bukan tentang dua orang, tapi tentang sesuatu yang terus berulang. Orangnya beda-beda, wajahnya beda, namanya beda. Tapi caranya mirip. Mulai dari nol, nemukan sesuatu, tiba-tiba berhasil, lalu nunjukin hasilnya. Dan hasilnya pun selalu terlihat sama. Naik, untung, berhasil. Jarang banget kalian lihat yang cerita tentang gagal. Jarang banget kalian lihat yang cerita tentang rugi. Semua seolah-olah berjalan ke satu arah yang sama, dan di titik itu,
saya mulai sadar. Yang menarik sebenarnya bukan apa yang mereka lakukan, tapi kenapa cara yang sama itu bisa terus berhasil, lagi dan lagi. Dan dari situ, saya mulai lihat sesuatu yang sebelumnya terasa normal, tapi ternyata nggak sesederhana itu. Apa yang kita lihat di layar sebenarnya bukan realita yang utuh. Itu hanya potongan. Potongan yang sudah dipilih, potongan yang sudah disusun, potongan yang memang sengaja ditampilkan. Kalian lihat profit, angka yang naik, hasil yang terlihat meyakinkan. Kalian lihat lifestyle, mobil, perjalanan, kebebasan waktu. Semuanya terlihat seperti satu cerita yang lengkap. Padahal, itu baru sebagian kecil dari cerita sebenarnya. Karena ada banyak hal yang tidak pernah kalian lihat. Kalian nggak lihat berapa kali mereka salah ambil posisi, kalian nggak lihat tekanan saat market berbalik arah, kalian nggak lihat momen ketika keputusan mereka berujung rugi. Dan yang paling penting, kalian hampir nggak pernah lihat saat mereka kalah. Yang kalian lihat hanya saat mereka menang. Makanya semuanya terasa mulus, terasa konsisten, terasa seperti ini, bisa diulang kapan saja. Padahal, realitanya jauh lebih kompleks dari itu. Kalau diibaratkan ini seperti kalian nonton highlight pertandingan. Kalian lihat golnya, kalian lihat momen terbaiknya, kalian lihat saat-saat yang bikin kagum. Tapi kalian nggak pernah lihat keseluruhan pertandingan, kalian nggak lihat kesalahan kecil yang terjadi berkali-kali, kalian nggak lihat betapa sulitnya menjaga performa sepanjang waktu. Atau seperti nonton film, yang kalian lihat adalah cerita yang sudah jadi, yang sudah diedit, yang sudah dipoles supaya terlihat sempurna. Tapi kalian nggak pernah lihat behind the scene-nya, kalian nggak lihat berapa kali adegan diulang, kalian nggak lihat berapa banyak kesalahan yang dipotong. Dan tanpa sadar, kita mulai memperlakukan highlight itu sebagai kenyataan penuh. Kita lihat hasilnya dan kita pikir, itulah prosesnya. Padahal tidak. Karena pada dasarnya, manusia memang lebih mudah jatuh cinta pada hasil. Jadi di sini bukan berarti mereka bohong, dan juga bukan berarti semuanya fake. Yang terjadi lebih halus dari itu, mereka hanya menunjukkan apa yang menarik untuk dilihat. Dan manusia memang secara natural tertarik ke hasil. Kita nggak tertarik sama proses yang panjang dan membosankan. Kita nggak tertarik sama kegagalan yang berulang. Kita hanya tertarik sama satu hal, yaitu hasil akhir yang kelihatan berhasil. Dan tanpa kita sadar, disitulah persepsi kita mulai terbentuk. Kita mulai percaya bahwa apa yang kita lihat adalah keseluruhan kenyataan. Padahal, itu baru permukaannya saja. Ketika saya mulai sadar kalau yang kita lihat itu cuma highlight, mungkin ini bukan soal siapa yang paling jago, tapi soal siapa yang paling dilihat. Dan pertanyaan berikutnya muncul dengan sendirinya. Kalau itu cuma potongan, berarti ada sesuatu yang sedang dibangun dong. Dan di titik itu, saya mulai lihat ini bukan lagi soal trading, bukan lagi soal siapa yang paling jago, tapi soal satu hal yang jauh lebih sederhana dan jauh lebih kuat, yaitu perhatian. Jadi game yang sebenarnya adalah attention. Karena di dunia sekarang, perhatian itu bukan cuma angka, perhatian itu aset. Semakin banyak orang melihat kalian, semakin besar peluang kalian untuk membangun sesuatu. Dan tiba-tiba, semua yang tadi terlihat pamer mulai masuk akal. Apa yang kalian lihat tadi? Profit, mobil, lifestyle. Itu bukan cuma pamer, itu alat. Flexing bukan sekadar pamer, itu cara untuk menarik perhatian. Profit besar bukan cuma hasil, itu cara untuk membangun kepercayaan. Karena saat seseorang melihat angka yang besar, yang mereka lihat bukan cuma uang. Mereka melihat bukti, mereka melihat harapan, mereka melihat kemungkinan. Kalau dia bisa, mungkin saya juga bisa. Di titik itu, sesuatu mulai berubah. Orang mulai berhenti scroll, orang mulai memperhatikan, orang mulai percaya. Dan begitu kepercayaan itu muncul, semuanya jadi lebih mudah. Karena dari situ, pintu-pintu lain mulai terbuka. Ada yang mulai ngajak join lewat link yang sering disebut IB atau Introducing Broker. Ada yang buka kelas, ada yang jual signal, ada yang bikin komunitas eksklusif, tempat di mana ilmu itu dibagikan, tapi dengan akses terbatas. Dan semua itu terasa natural, seolah-olah itu hanya kelanjutan dari kesuksesan yang mereka punya. Padahal, kalau dilihat lebih dalam, disitulah sistemnya bekerja. Karena di titik itu, uang mulai datang dengan cara yang berbeda. Bukan lagi dari market yang tidak pasti, tapi dari orang-orang yang sudah percaya. Jadi, kalau ditarik ke paling sederhana, flow-nya selalu sama. Perhatian datang, perhatian berubah menjadi kepercayaan. Dan kepercayaan berubah jadi uang. Attention, trust, money.
Di titik itu, saya mulai sadar satu hal yang cukup mengubah cara saya melihat semuanya. Bahwa uangnya nggak selalu datang dari trading, tapi dari orang-orang yang percaya bahwa trading itulah yang membuat mereka kaya. Di titik ini, pertanyaannya bukan lagi mereka melakukan apa, tapi kenapa ini bisa bekerja ke banyak orang termasuk kita? Karena kalau jujur, kalau ini nggak bekerja, sistem ini nggak akan sebesar ini. Dan semakin saya perhatiin, jawabannya bukan cuma di luar, tapi juga di dalam diri kita sendiri. Langsung saja yang pertama, yaitu FOMO, Fear of Missing Out, takut ketinggalan. Coba jujur ke diri kalian, waktu kalian lihat orang lain posting profit, posting lifestyle, posting perubahan hidup yang cepat. Ada satu perasaan kecil yang muncul. Kalau ini benar, berarti saya lagi ketinggalan sesuatu. Dan perasaan itu pelan-pelan tumbuh. Bukan karena kalian butuh, tapi karena kalian takut tertinggal. Takut orang lain sudah duluan, takut ada peluang yang lewat tanpa kalian sadari. Dan tanpa sadar, rasa takut itu mulai mendorong kalian untuk lebih dekat. Lebih sering lihat, lebih sering mikir, lebih terbuka untuk percaya. Yang kedua, social proof. Manusia itu makhluk sosial. Kita cenderung percaya pada apa yang banyak orang lain percaya. Ketika kalian lihat satu orang, mungkin kalian masih ragu. Tapi ketika kalian lihat banyak orang follow, banyak yang komentar positif, banyak yang bilang ini real, pelan-pelan otak kalian mulai berpikir, kalau sebanyak ini yang percaya, berarti ini ada benarnya. Padahal belum tentu, tapi jumlah seringkali terasa seperti bukti. Dan disitulah kepercayaan mulai terbentuk, bukan dari fakta, tapi dari persepsi. Yang ketiga, instant gratification. Ini yang paling kuat, manusia secara alami lebih tertarik pada hasil yang cepat. Kalau ada dua pilihan, antara proses panjang, pelan, penuh ketidakpastian, atau hasil cepat, jelas, dan terlihat nyata. Kebanyakan orang akan condong ke yang kedua, makanya konten seperti itu terasa sangat menarik. Karena yang ditampilkan bukan proses bertahun-tahun, tapi hasil yang seolah-olah bisa didapat dalam waktu singkat. Tanpa sadar, standar kalian mulai berubah. Kalian mulai merasa, kalau saya belum sampai situ, berarti saya kurang cepat. Padahal, mungkin kalian sedang berjalan dengan cara yang benar. Dan yang terakhir, highlight trap. Ini yang paling halus tapi paling berbahaya, karena ini terjadi tanpa kalian sadari. Kalian bangun pagi, lihat hidup kalian sendiri yang biasa-biasa saja. Lalu kalian buka layar, dan yang kalian lihat adalah potongan terbaik hidup orang lain. Kesuksesan mereka, pencapaian mereka, momen terbaik mereka. Tanpa sadar, kalian mulai membandingkan. Bukan hidup kalian dengan hidup mereka secara utuh, tapi hidup kalian dengan highlight mereka. Dan itu nggak akan pernah adil, karena kalian tahu semua kekurangan kalian, tapi kalian cuma lihat kelebihan mereka. Dari situ, muncul satu perasaan yang pelan-pelan menggerus. Saya kurang, saya tertinggal, saya harus cepat. Di titik itu kalian bukan lagi melihat dengan sadar, kalian sudah mulai terdorong oleh emosi. Dan kalau semua ini digabungkan, FOMO, social proof, keinginan hasil cepat, dan kebiasaan membandingkan. Maka wajar kalau sistem ini bisa bekerja dengan sangat baik. Bukan karena kalian lemah, bukan karena kalian salah, tapi karena sistem ini memang dibangun sesuai dengan cara kerja manusia. Dan tanpa kalian sadari, kalian bukan cuma melihat sistem itu. Kalian sedang berada di dalamnya. Kalau semua itu digabungkan, perlahan saya mulai melihat sesuatu yang lebih besar. Ini bukan lagi sekadar konten, bukan lagi sekadar orang pamer hasil. Ini adalah sistem. Sebuah sistem yang kalau kalian pahami, cara kalian melihat dunia digital akan berubah. Kita hidup di era yang sering disebut sebagai attention economy, di mana yang paling berharga bukan cuma uang, bukan cuma skill, tapi perhatian. Siapa yang bisa menarik perhatian, dia punya peluang untuk membangun pengaruh. Siapa yang punya pengaruh, dia bisa membangun kepercayaan. Dan siapa yang sudah punya kepercayaan, dia bisa mengubahnya jadi uang. Dan yang lebih menarik lagi, sistem ini bukan garis lurus, ini loop. Perhatian, kepercayaan, uang, lalu kembali lagi jadi perhatian yang lebih besar. Karena ketika seseorang sudah punya uang, dia bisa meningkatkan tampilan. Kontennya jadi lebih menarik, lifestyle-nya jadi lebih wow, visualnya lebih kuat, dan itu menarik lebih banyak perhatian lagi. Loop ini terus berputar, semakin lama semakin cepat. Sekarang kalau kita tarik sedikit lebih jauh, kalian bakal mulai lihat gambaran yang lebih besar. Ini bukan tentang satu orang, bukan tentang dua orang, bahkan bukan tentang oknum. Ini tentang pola yang terus berulang.
Selalu ada orang baru yang muncul dengan gaya yang mirip, dengan cerita yang hampir sama, dan dengan hasil yang lagi-lagi kelihatan berhasil. Dan selama ada yang melihat, pola itu akan terus hidup. Karena di dalam sistem ini, siapa yang punya perhatian, dia punya keunggulan. Makanya kalian sering lihat, orang yang sudah di atas seolah-olah makin susah dikejar. Karena mereka bukan cuma punya hasil, mereka punya sistem yang bekerja untuk mereka. Sementara di sisi lain, orang yang baru mulai atau yang masih di bawah, seringkali bukan kalah di skill, tapi kalah di perhatian. Karena di dunia ini, yang terlihat lebih dulu, seringkali dipercaya lebih dulu. Dan yang dipercaya lebih dulu punya peluang lebih besar untuk berkembang. Jadi walaupun ada banyak orang yang sebenarnya mampu, mereka tetap sulit naik. Bukan karena mereka tidak cukup baik, tapi karena mereka tidak cukup terlihat. Sekarang mungkin kalian mulai ngerasa ada sesuatu yang klik. Kayak semua potongan yang tadi, mulai nyambung jadi satu gambar yang utuh. Tapi ada satu bagian lagi yang mungkin agak nggak nyaman untuk disadari. Dan ini bukan tentang mereka. Ini tentang kalian. Karena kalau semua ini kita tarik sampai ke akar. Tanpa kalian sadar, kalian adalah bagian dari alasan kenapa mereka terus kaya. Bukan karena kalian salah dan bukan karena kalian lemah. Tapi karena ini memang cara sistem ini bekerja. Coba pelan-pelan kita lihat, awalnya kalian cuma nonton. Scroll, lihat, lewat. Tapi di satu titik kalian berhenti, perhatian kalian tertahan. Dan di dunia ini, itu sudah langkah pertama. Lalu pelan-pelan, kalian mulai percaya. Bukan langsung 100%, tapi cukup untuk membuat kalian tertarik, cukup untuk membuat kalian kembali lagi. Dan dari situ, kalian follow, kalian mulai ngikutin, mulai lihat update-nya, mulai nunggu konten berikutnya. Dan tanpa terasa, hubungan itu terbentuk. Bukan hubungan langsung, tapi cukup untuk membangun kepercayaan. Lalu di titik tertentu, sebagian dari kalian mulai melangkah lebih jauh. Kalian ikut daftar, ikut join, ikut masuk ke dalam sistem yang mereka bangun. Dan semua itu terjadi secara natural. Nggak ada yang maksa, nggak ada yang memaksa kalian untuk percaya. Tapi langkah-langkah kecil itu, kalau dilakukan oleh ribuan, bahkan jutaan orang, itulah yang menciptakan hasil besar yang kalian lihat tadi. Jadi bukan cuma karena mereka pintar memanfaatkan peluang, tapi karena ada banyak orang yang tanpa sadar ikut memperkuat posisi mereka. Dan sekali lagi, ini bukan untuk menyalahkan kalian. Ini untuk menunjukkan satu hal yang penting, bahwa kalian punya peran di dalam sistem ini, baik kalian sadar atau tidak. Yang di atas makin naik bukan hanya karena mereka hebat, tapi karena yang di bawah terus melihat ke atas, memberi perhatian, memberi kepercayaan, dan tanpa sadar, mendorong sistem itu untuk terus berputar. Tapi di sini penting buat kalian pahami satu hal, bahwa ini bukan sepenuhnya salah kalian. Karena kalau dipikir lagi, kalian cuma melakukan apa yang secara natural manusia lakukan. Kalian scroll karena itu kebiasaan, kalian tertarik karena itu manusiawi, kalian percaya karena yang ditampilkan memang meyakinkan. Kalian melihat sesuatu yang menarik, lalu berhenti. Kalian melihat sesuatu yang meyakinkan, lalu percaya. Kalian melihat sesuatu yang terlihat berhasil, lalu tertarik. Itu bukan kelemahan, itu sifat dasar manusia. Dan justru, karena itulah sistem ini bisa bekerja dengan sangat baik, karena sistem ini tidak melawan cara kerja manusia. Dia justru memanfaatkannya. Platform didesain untuk menahan perhatian kalian selama mungkin, konten dibuat untuk memancing emosi kalian, visual disusun untuk menarik mata kalian. Semua terasa natural, padahal semuanya terarah. Jadi wajar kalau kalian akhirnya melihat, membandingkan, dan pelan-pelan mulai ikut terbawa. Karena memang seperti itu cara sistem ini bekerja. Nggak ada yang benar-benar dipaksa, tapi semuanya diarahkan. Dan justru itu yang bikin ini jadi berbahaya. Karena saat sesuatu terasa natural, kita jadi jarang mempertanyakannya. Kita pikir itu pilihan kita sepenuhnya. Padahal ada banyak hal yang membentuk pilihan itu. Dan selama kalian belum sadar, kalian akan terus mengulang pola yang sama. Terus melihat, terus membandingkan, terus merasa tertinggal. Tanpa sadar, terus menjadi bagian dari siklus itu. Siklus di mana perhatian kalian menjadi bahan bakar, siklus di mana kepercayaan kalian menjadi aset, dan selama siklus itu terus berjalan tanpa kalian sadari, maka hasilnya juga akan tetap sama. Kalian tetap di posisi yang sama, sementara yang lain terlihat terus naik. Dan mungkin bukan karena kalian kurang berusaha, tapi karena kalian belum benar-benar melihat
apa yang sebenarnya sedang terjadi. Sekarang kalau kita tarik ini sedikit lebih jauh, ini sebenarnya bukan cuma tentang trading. Bukan cuma tentang orang yang flexing di internet. Ini tentang realita dunia yang sedang kita jalani sekarang. Sebuah realita yang mungkin nggak pernah diajarin secara langsung, tapi pelan-pelan kita rasakan. Bahwa di dunia hari ini bukan selalu yang paling jago yang menang, tapi seringkali yang paling kelihatan jago. Dan itu dua hal yang sangat berbeda. Ada banyak orang di luar sana yang benar-benar punya skill. Yang diam-diam belajar, bekerja, berkembang, tapi mereka nggak terlihat. Mereka nggak punya panggung, mereka nggak punya perhatian. Dan di sisi lain, ada orang yang mungkin tidak selalu paling ahli, tapi tahu bagaimana cara menunjukkan dirinya. Tahu bagaimana cara menarik perhatian, tahu bagaimana cara membangun persepsi. Dan di dunia yang dipenuhi layar, persepsi seringkali terasa lebih nyata daripada kenyataan. Karena apa yang sering kita lihat, perlahan kita anggap sebagai kebenaran. Dan disitulah garis antara yang benar-benar jago dan yang terlihat jago mulai kabur. Ini bukan berarti skill itu nggak penting, tetap penting. Tapi di dunia sekarang, skill saja tidak cukup kalau tidak terlihat. Dan sebaliknya, penampilan saja bisa terlihat cukup walaupun tidak selalu dalam. Kalau kalian tidak sadar akan hal ini, kalian bisa saja menghabiskan waktu bertahun-tahun mengejar sesuatu yang sebenarnya bukan akar dari masalahnya. Kalian bisa saja terus merasa tertinggal, bukan karena kalian kurang mampu, tapi karena kalian bermain di permainan yang berbeda tanpa kalian sadari. Inilah bagian yang paling dalam dari semuanya, karena ini bukan lagi soal siapa benar dan siapa salah, tapi soal kalian hidup di dunia seperti apa, dan apakah kalian benar-benar memahami aturan main yang sedang berjalan di dalamnya. Setelah sampai di titik ini, pertanyaannya bukan lagi siapa yang benar, tapi kalian mau tetap jadi bagian dari sistem ini tanpa sadar atau mulai mengambil kendali. Karena pada akhirnya, yang membedakan bukan siapa yang paling pinter, tapi siapa yang paling sadar. Kalau kalian sudah sampai di titik ini, kalian sebenarnya sudah punya satu hal yang paling penting, yaitu kesadaran. Dan dari situ, kalian bisa mulai ambil kontrol. Langsung saja kita mulai dari hal yang paling sederhana dulu, yaitu mulai sadar saat kalian melihat. Jangan langsung percaya, jangan langsung terpikat. Bukan berarti kalian harus jadi sinis atau menganggap semuanya palsu. Tapi beri jarak, tanya ke diri kalian sendiri. Ini yang saya lihat realita utuh atau cuma potongan. Karena begitu kalian mulai bertanya, kalian sudah keluar dari posisi pasif. Kalian bukan lagi sekadar penonton, kalian mulai jadi pengamat. Lalu yang kedua, belajar membedakan antara skill dan marketing. Karena di dunia sekarang, yang paling terlihat meyakinkan belum tentu yang paling kompeten. Ada orang yang benar-benar jago, tapi tidak tahu cara menunjukkan dirinya. Dan ada juga yang sangat jago dalam menunjukkan dirinya terlihat jago. Dan kalau kalian tidak bisa membedakan ini, kalian akan belajar dari orang yang salah, dengan cara yang salah. Kalian akan mengejar hasil, tanpa memahami proses yang sebenarnya. Yang ketiga, berhenti menjadikan hidup orang lain sebagai standar hidup kalian. Karena kalian tidak pernah melihat keseluruhan cerita mereka, kalian hanya melihat potongan terbaiknya. Kalau kalian terus membandingkan hidup kalian dengan highlight hidup orang lain, kalian akan selalu merasa kurang, selalu merasa tertinggal. Padahal mungkin kalian sedang berada di jalur yang benar. Hanya saja, jalur kalian belum terlihat. Dan sekarang, kita masuk ke level yang berbeda. Bukan lagi sekadar menghindari, tapi memahami. Kalau kalian sudah mengerti bahwa dunia ini digerakkan oleh perhatian, oleh kepercayaan, dan oleh persepsi, maka kalian punya dua pilihan. Kalian bisa terus jadi penonton, atau kalian mulai belajar dari sistemnya. Bukan untuk memanipulasi, bukan untuk menipu, tapi untuk tidak lagi jadi korban. Pelajari bagaimana perhatian bekerja, kenapa sesuatu bisa dipercaya, bagaimana orang membangun pengaruh. Karena di dunia sekarang, memahami sistem itu bukan pilihan tambahan, itu kebutuhan. Dan siapa tahu, di masa depan, kalian bukan lagi orang yang hanya melihat sistem itu bekerja, tapi orang yang bisa menggunakannya dengan cara yang lebih jujur, lebih sadar, dan lebih bernilai. Karena pada akhirnya, masalahnya bukan pada sistemnya, tapi pada apakah kalian cukup sadar untuk memahaminya, atau hanya cukup sibuk untuk terus mengikutinya. Di dunia yang penuh distraksi ini, bukan siapa yang paling pintar yang menang, tapi siapa yang paling sadar tentang apa yang sedang terjadi. So guys, sekarang kalian tahu jawabannya. Kenapa semakin kalian percaya, mereka semakin kaya?
bukan semata-mata karena mereka selalu lebih hebat, bukan cuma karena mereka lebih beruntung, tapi karena setiap perhatian, kepercayaan, dan tindakan atau langkah kecil dari banyak orang, pelan-pelan membangun itu semua. Dan sekali lagi, ini bukan tentang menyalahkan siapapun. Ini tentang kalian akhirnya melihat sesuatu yang sebelumnya tidak terlihat. Sekarang, pertanyaannya sederhana. Setelah kalian tahu semua ini, kalian mau tetap jadi penonton, tetap scroll, tetap lihat, tetap percaya, tanpa benar-benar sadar apa yang sedang terjadi. Atau kalian mulai melihat dengan cara yang berbeda, lebih sadar, lebih tenang, dan lebih kritis. Karena di dunia di mana semua orang berebut perhatian, orang yang benar-benar punya kendali bukan yang paling banyak dilihat, tapi yang tahu harus melihat apa dan kenapa. Saya Cuan Gen Z, untuk Gen Z Education.